adik-adik semua, selamat datang di Sarang Baca Buku. Hari ini kita akan mendengarkan cerita Fabel 37 Provinsi dari NTT yang berjudul Asal Mula Komodo, karya Dian K. yang diterbitkan oleh Buana Ilmu Populer. Adik-adik, bagaimana asal mula komodo? Yuk kita dengarkan ceritanya bersama-sama. Hari ini, Putri Naga dan Majo mengadakan upacara pernikahan. Pestanya meriah sekali. Putri Naga adalah keturunan seekor ular naga besar. Namun, tidak seperti ibunya. Putri Naga berwujud manusia dan berwajah cantik. Sementara Majo adalah manusia biasa. Setelah menikah, Putri Naga dan Majo tinggal di sebuah rumah sederhana. Mereka hidup dengan bahagia. Kebahagiaan mereka semakin lengkap ketika Putri Naga hamil. Wah, sepertinya anak kita kembar, kata Majo sambil mengusap perut Putri Naga. Iya, kupikir juga begitu. Perutku besar sekali. Rasanya juga berat, sahut Putri Naga sambil meluruskan punggungnya. Majo menjaga istrinya dengan baik. Dia tak membiarkan Putri Naga melakukan pekerjaan rumah tangga. Majo mengurus semuanya. Tibalah hari persalinan. Putri Naga mulai merasakan sakit pada perutnya. Dengan sigap, Majo memanggil dukun bayi. Tak lama kemudian, oe, oe, oe. Suara bayi melengking kuat. Seorang bayi laki-laki. Bagi Majo senang. Ternyata masih ada satu bayi lagi yang belum keluar. Dugaan kita benar, bisik Majo di telinga Putri Naga. Namun aneh, bayi yang kedua tidak menangis. Saat dukun bayi menggendongnya, Putri Naga dan Majo nyaris pingsan. Bayi itu tidak berwujud manusia. Bayi itu berwujud kadal betina. Meski terkejut, Majo dan Putri Naga menerima keadaan itu. Mereka menamai bayi laki-lakinya Gerong. Sementara bayi kadal itu mereka namai Orah. Mereka merawat kedua bayi itu dengan penuh kasih sayang. Namun, merawat bayi kadal ternyata tidak mudah. Kadal tidak sama dengan manusia. Apalagi Orah tumbuh dengan cepat. Jadi begini caranya, kita tidak bisa mengasuh Orah lagi, kata Putri Naga. Ya, sepertinya dia lebih menginginkan hidup di alam liar. Di sanalah tempat yang cocok untuknya, sahut Majo. Dengan berat hati, mereka membawa Orah ke hutan timur. Orah begitu bersemangat dan segera berlari masuk ke dalam hutan. Sejak itu, Majo dan Putri Naga hanya membesarkan Gerong. Dia ajarkan semua keahlian yang dibutuhkan dalam hidup. Memanah, menombak, berlari, berenang, dan memanjat pohon dikuasainya dengan mudah. Gerong pun tumbuh menjadi pemuda yang kuat dan hebat, seperti ayahnya. Majo dan Putri Naga amat bangga kepada Gerong. Kini, Gerong sudah dewasa. Gerong pun menjadi pemburu untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Suatu pagi, Gerong pamit kepada orang tuanya untuk berburu di hutan timur. Ibunya yang mendengar hal itu sedikit khawatir. Berhati-hatilah anakku. Berbekalkan tombak, dia mencari hewan yang bisa diburu. Namun, hari itu sepertinya dia kurang beruntung. Tidak ada satu hewan pun yang tampak. Duh,
Bagaimana ini? Persediaan daging di rumah sudah habis, ujar Gerong gundah. Aku akan masuk lebih dalam lagi. Barangkali ada yang bisa kudapatkan. Dugaan Gerong benar. Di dalam hutan, Gerong melihat rusa berlari. Dia pun mengejarnya. Hap! Gerong melemparkan tombak ke arah rusa itu. Wush! Rusa itu terserempet tombak. Gerong pun buru-buru mendekati rusa itu. Namun, rusa itu tak mau menyerah. Dia malah lari masuk semakin dalam ke hutan melewati pohon-pohon besar. Gerong tak mau kalah. Dia segera mengejarnya. Gerong dan rusa berkejar-kejaran cukup lama. Hingga akhirnya rusa pun kalah. Dia telah kehabisan darah. Nah, sekarang aku bisa membawanya pulang, pikir Gerong senang. Namun, belum kaki Gerong melangkah, muncullah suara aneh dari dalam hutan. Kresek, kresek, kresek. Seperti ada sesuatu yang diseret di atas daun-daun kering. Gerong waspada. Ada apa ini? Tak disangka, seekor kadal raksasa muncul dari balik pepohonan. Kadal itu pun mendekati tubuh rusa dan menyeretnya pergi. Gerong tak terima. Hei, berhenti! Itu rusa buruanku! Kadal raksasa menoleh. Apa buktinya? Aku menemukan rusa ini tergeletak begitu saja. Aku yang duluan mengambilnya, maka ini milikku, sahut kadal itu. Enak saja, aku yang menombaknya. Rusa itu milikku. Lepaskan dia. Atau apa? Kadal raksasa itu malah menantang. Gerong mengeluarkan tombaknya. Aku akan menombakmu. Gerong memicingkan mata, bersiap menombak kadal raksasa itu. Tapi, tunggu! Terdengar teriakan Putri Naga. Gerong menoleh. Ibu, mengapa ibu ada di sini? Tanyanya heran. Putri Naga tersengal-sengal mengatur nafasnya. Ibu membutuhkanmu, nak. Ibu takut hal ini terjadi. Gerong semakin bingung. Apa maksud ibunya? Putri Naga lalu mendekati kadal raksasa itu. Jangan bunuh dia, Gerong. Dia ini saudarimu. Namanya Orah. Gerong terkejut. Orah juga terkejut. Bagaimana mungkin aku bersaudara dengan seekor kadal? Tanya Gerong. Putri Naga lalu menceritakan semuanya, termasuk dirinya yang keturunan ular naga. Mungkin karena aku keturunan ular dan ayahmu adalah manusia, anak kami menjadi seperti ini. Tapi percayalah, dia saudarimu. Gerong dan Orah berpandang-pandangan. Putri Naga membelai kepala Orah. Pergilah, bawa rusa ini. Aku akan menjaga dirimu dari serangan manusia, ujar Gerong. Orah menurut. Dia bergegas masuk ke hutan membawa rusa buruannya. Kini, tinggallah Gerong bersama ibunya. Gerong masih tak percaya. Namun, Putri Naga terus meyakinkannya. Gerong, jika kamu punya cucu-cucu nanti, beritahu pada mereka bahwa kadal raksasa itu adalah saudarimu. Jangan biarkan ada yang menyakiti Orah dan keturunannya. Gerong menuruti nasihat ibunya. Dia dan keturunannya tak pernah mengganggu Orah dan keturunannya. Orah pun bebas berburu, begitu pula dengan Gerong yang juga bebas berburu. Mereka tak saling mengganggu. Orah dan keturunannya itulah yang kini kita sebut dengan Komodo. Mereka hidup tersebar di Pulau Komodo, Rinca, Flores, Gili Motang, dan Gili Dasami.
Sekian cerita dari Asal Mula Komodo. Terima kasih adik-adik sudah mendengarkan cerita ini. Nantikan cerita lainnya dari Sarang Baca Buku. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel kami. Sampai jumpa. Bye-bye.